Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rordania Rodrika. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mereview film Women from Rhode Island dan karakter yang saya pilih adalah Orpa. Orpa ini adalah seorang ibu yang memiliki dua anak perempuan, yaitu Martha, anak tertuanya, dan juga Berta, anak paling kecil yang masih SMA. Mereka ini tinggal di Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur, yang memang menurut saya lingkungannya ini cukup keras, adat dan juga konstruksi sosialnya yang seringkali tidak berpihak pada perempuan. Kisah ini dimulai ketika suami dari Orpa itu meninggal. Dan di saat itulah Orpa ini meminta agar pemakaman suaminya ini ditunda dahulu sampai anak tertuanya yaitu Martha pulang dari Malaysia. Tapi sayangnya permintaan dari Orpa ini ditolak oleh ibu mertuanya karena dianggap nantinya akan menambah biaya dan juga ada adat pemakaman. Nah, dari sinilah kita tuh bisa melihat bagaimana suara seorang perempuan ini begitu mudah diabaikan dan juga direndahkan, bahkan dalam urusan keluarganya sendiri. Sebagai seorang ibu, Orpa ini harus menanggung semuanya. Harus menanggung rasa bersalah, rasa marah, rasa ketidakberdayaan. Sementara masyarakat di sekitarnya ini justru dan menyalahkan Orpa atas kelalaiannya. Dan jelas salah satu pelakunya yaitu Habel, kerabat dari Orpa itu sendiri. Dan di situ Orpa tidak punya pilihan lain. Antara Orpa itu harus diam demi menjaga hubungan keluarga atau melawan demi keadilan. Melihat tindakan Orpa yang berani untuk melawan ketidakadilan, bagi saya tantangan terbesar Orpa itu sebenarnya bukan dari kehilangan keluarganya, tapi sebenarnya hidup dalam budaya yang menormalisasikan kekerasan seksual terhadap perempuan. Pada beberapa scene pun terlihat bahwa walaupun yang salah itu adalah pelaku kekerasan seksual, tetapi dilihat di situ bahwa Orpa yang malah meminta maaf kepada pelaku. Dan di sini saya melihat bahwa tercermin mentalitas tertindas atau Stockholm Syndrome yang dihasilkan dari tekanan sosial yang sangat kuat. Seolah-olah Orpa ini tidak berdaya. Dan di situ saya membayangkan, jika saya berada di posisi Orpa, saya mungkin akan merasa sangat hancur, sangat takut, sangat marah, dan merasa sendirian karena tidak ada orang lain yang berpihak kepada saya, tidak ada orang yang memberi support kepada saya. Walaupun memang dalam konteks masyarakat ini yang sangat konservatif dan tinggi budaya patriarkinya, keberanian ini bisa berujung pada penolakan atau bahkan membahayakan diri saya sendiri. Satu-satunya karakter yang saya lihat menunjukkan empati adalah Damar, mantan pacar Martha. Di sini saya lihat bahwa Damar ini tidak hanya merasa kasihan kepada Orpa, kepada keluarganya, tapi juga benar-benar berani membela kebenaran tanpa rasa takut pada tekanan sosial yang akan dilontarkan kepadanya. Yang mana karakter lain ini kalau saya lihat hanya berhenti pada simpati. Mereka tahu apa yang terjadi itu salah, tapi mereka tak memilih diam dan membiarkan ketidakadilan itu terus berjalan. Kalau dilihat dari sudut pandang neuroscience empati, jadi dalam otak manusia itu empati ini muncul dari aktivasi sistem mirror neuron dan area insula anterior yang membuat kita ini bisa merasakan penderitaan orang lain. Nah, tapi ketika norma sosial ini cukup besar perannya dalam membungkam kepekaan manusia sebagai makhluk sosial, aktivasi empati ini bisa melemah. Dan akibatnya ya jelas, orang ini mungkin sadar ada penderitaan, tapi tidak benar-benar tersentuh untuk bertindak. Di sini pula saya memilih Orpa, karena dia ini mencerminkan kekuatan perempuan yang bertahan di tengah tekanan, meskipun tanpa dukungan dari siapapun. Di sini saya lihat bahwa berkali-kali Orpa ini cenderung berekspresi datar dan juga sering bengong atau terlihat tatapannya itu kosong. Dan saya menyimpulkan bahwa sebenarnya Orpa ini jelas memiliki luka batin yang sangat mendalam. Dari film ini, saya juga belajar bahwa sebenarnya empati ini tidak hanya soal kasihan atau tidak kasihan, tapi lebih ke arah keberanian untuk memahami dan juga hadir baik secara fisik maupun non-fisik dalam kehidupan sehari-hari saya,
Saya tuh selalu berusaha untuk menjadi pendengar yang baik dengan cara memvalidasi perasaan orang lain tanpa menghakimi dan juga secara tidak langsung mengarahkan dan membantu mereka untuk menemukan jalan keluarnya. Saya juga sadar bahwa empati ini juga butuh tindakan nyata, termasuk berani berbicara ketika ada ketidakadilan. Sebagai penutup, saya akan membagikan satu kalimat yang saya suka dan sangat-sangat saya ingat dari film ini, yaitu kalimat yang diucapkan Damar, tapi kalau beta lebih memilih untuk tetap menjadi manusia. Nah, kalimat ini mungkin terdengar sangat sederhana, tapi bagi saya ini sangat kuat karena hanya empati yang menurut saya itu bisa membuat kita tetap menjadi manusia. Meskipun kita sedang berada di tengah ketakutan, di tengah kekerasan, di tengah ketidakpastian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan semoga review film ini membantu teman-teman sekalian. Sampai jumpa!